Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting untuk kesejahteraan kita, yaitu 6 hal yang perlu dilepaskan agar hidup lebih tenang. Kita semua pasti pernah merasa terbebani oleh berbagai hal dalam hidup ini. Entah itu rasa dendam, kekhawatiran, atau bahkan kenangan masa lalu yang terus menghantui. Hal-hal tersebut seringkali membuat kita merasa tidak tenang dan stres. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang sebaiknya kita lepaskan agar bisa hidup lebih tenang dan damai. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai habis. Yuk, langsung saja mari kita mulai. 1. Melepaskan dendam. Dendam adalah perasaan negatif yang tidak hanya membebani pikiran kita, tetapi juga merusak kesehatan mental dan emosional. Ketika kita memelihara dendam, kita sebenarnya memberikan kekuatan kepada orang yang telah menyakiti kita untuk terus mempengaruhi hidup kita. Melepaskan dendam bukan berarti kita memaafkan tindakan buruk yang dilakukan oleh orang lain, tetapi lebih kepada melepaskan diri kita dari lingkaran kebencian yang tak ada habisnya. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari rasa sakit dan memberi ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan untuk masuk ke dalam hidup kita. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa memaafkan orang lain dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental kita. Dendam yang disimpan dalam waktu lama dapat menyebabkan stres kronis yang berdampak buruk pada tubuh kita, seperti tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Oleh karena itu, memaafkan bukan hanya tindakan kebaikan kepada orang lain, tetapi juga bentuk kasih sayang kepada diri kita sendiri. Saat kita belajar untuk melepaskan dendam, kita akan merasakan beban yang hilang dari hati kita, membuat hidup kita lebih ringan dan lebih damai. 2. Melepaskan rasa khawatir yang berlebihan. Rasa khawatir yang berlebihan seringkali membuat kita terjebak dalam ketakutan dan stres yang tidak perlu. Ketika kita terus-menerus khawatir tentang hal-hal yang belum tentu terjadi, kita kehilangan kesempatan untuk menikmati momen saat ini. Fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan dan biarkan hal-hal di luar kendali berjalan sesuai dengan jalannya. Salah satu cara efektif untuk mengurangi rasa khawatir adalah dengan berlatih mindfulness dan meditasi. Dengan melatih pikiran kita untuk tetap berada di masa kini, kita bisa mengurangi perasaan cemas yang sering kali datang dari memikirkan masa depan yang belum pasti. Selain itu, penting untuk menyadari bahwa tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kontrol. Menyusun rencana yang baik memang penting, tetapi terkadang hidup berjalan di luar rencana kita. Ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai harapan, cobalah untuk menerima dan mencari solusi terbaik tanpa membiarkan rasa khawatir menguasai pikiran kita. Berbicaralah dengan teman atau keluarga yang dapat memberikan perspektif positif, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Dengan melepaskan rasa khawatir yang berlebihan, kita bisa menciptakan ruang untuk kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup kita. 3. Melepaskan harapan yang tidak realistis. Terkadang kita menetapkan harapan yang terlalu tinggi terhadap diri sendiri atau orang lain yang bisa berujung pada kekecewaan dan rasa frustrasi. Harapan yang tidak realistis dapat menambah tekanan yang tidak perlu dalam hidup kita, membuat kita merasa tidak pernah cukup baik atau tidak pernah mencapai standar yang kita tetapkan. Penting untuk mengakui bahwa setiap orang, termasuk diri kita sendiri, memiliki keterbatasan. Dengan memahami dan menerima keterbatasan ini, kita dapat menetapkan tujuan yang lebih realistis dan dapat dicapai yang pada gilirannya akan membantu kita merasa lebih puas dan tenang. Selain itu, harapan yang tidak realistis terhadap orang lain juga dapat merusak hubungan kita. Mengharapkan orang lain untuk selalu memenuhi ekspektasi kita tanpa mempertimbangkan kemampuan dan keadaan mereka bisa menyebabkan ketegangan dan konflik. Sebaliknya, cobalah untuk lebih fleksibel dan memahami bahwa setiap orang memiliki jalan hidup dan kemampuan yang berbeda. Dengan menyesuaikan harapan kita dan bersikap lebih menerima, kita bisa membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menghargai, yang akan membawa lebih banyak kedamaian dalam hidup kita. 4. Melepaskan hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang tidak sehat, baik itu dengan pasangan, teman, atau keluarga, dapat menguras energi kita dan menghambat pertumbuhan pribadi. Ketika kita terus-menerus berada dalam hubungan yang penuh dengan konflik, manipulasi, atau ketidakadilan, kita mengorbankan kesejahteraan mental dan emosional kita.
Penting untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang toksik dan memiliki keberanian untuk mengambil langkah mundur atau bahkan mengakhirinya. Melepaskan hubungan yang tidak sehat bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah penting untuk melindungi diri kita sendiri dan menciptakan ruang bagi hubungan yang lebih positif dan mendukung. Melepaskan hubungan yang tidak sehat juga memberi kita kesempatan untuk fokus pada hubungan yang lebih bermanfaat. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan dukungan, menghargai dan memotivasi, kita dapat membangun jaringan sosial yang kuat dan positif. Hubungan yang sehat memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang tanpa merasa tertekan atau dibatasi. Ketika kita memilih untuk hanya mempertahankan hubungan yang sehat, kita akan menemukan bahwa hidup kita menjadi lebih tenang, bahagia, dan bermakna. 5. Melepaskan barang-barang yang tidak diperlukan. Terlalu banyak barang dapat menciptakan kekacauan fisik dan mental. Barang-barang yang tidak diperlukan seringkali hanya memenuhi ruang di rumah kita dan membuat kita merasa kewalahan. Ketika kita hidup dalam lingkungan yang berantakan, pikiran kita juga cenderung merasa kacau. Cobalah untuk hidup lebih minimalis dengan hanya menyimpan barang-barang yang benar-benar berguna dan bermakna. Proses decluttering atau merapikan barang-barang ini dapat memberikan rasa lega dan ruang yang lebih luas, baik secara fisik maupun mental. Melepaskan barang-barang yang tidak diperlukan juga membantu kita untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan memiliki lebih sedikit barang, kita dapat mengurangi stres dan beban pikiran yang sering kali datang dari merawat dan mengatur barang-barang tersebut. Selain itu, hidup minimalis memungkinkan kita untuk lebih menghargai setiap benda yang kita miliki dan membuat keputusan pembelian yang lebih bijaksana di masa depan. Dengan demikian, kita bisa menjalani hidup yang lebih sederhana, tenang, dan penuh makna. 6. Melepaskan masa lalu. Masa lalu seringkali menjadi beban yang menghalangi kita untuk menikmati masa kini dan merencanakan masa depan. Penyesalan, kesalahan, atau kenangan pahit dari masa lalu bisa terus menghantui pikiran kita, membuat kita merasa terjebak dan tidak bisa maju. Melepaskan masa lalu bukan berarti kita melupakan apa yang terjadi, tetapi lebih kepada menerima bahwa masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang sudah selesai. Dengan belajar dari pengalaman tersebut dan tidak membiarkannya mendefinisikan siapa kita saat ini, kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan sekarang dan membangun masa depan yang lebih baik. Selain itu, melepaskan masa lalu juga berarti berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang telah dibuat dan memaafkan orang lain yang telah menyakiti kita adalah langkah penting menuju ketenangan batin. Saat kita melepaskan masa lalu, kita memberi diri kita sendiri kesempatan untuk tumbuh dan berkembang tanpa beban emosional yang menghambat. Fokuslah pada momen saat ini dan hargai setiap langkah yang kita ambil menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ruang untuk kebahagiaan dan kedamaian yang sejati dalam hidup kita. Itulah 6 hal yang perlu kita lepaskan agar hidup kita menjadi lebih tenang dan damai. Melepaskan beban-beban yang tidak perlu memang tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk kesejahteraan kita. Dengan mempraktikkan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan ruang bagi kebahagiaan, kedamaian, dan pertumbuhan pribadi yang sejati. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif dan informatif lainnya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, bagikan juga ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.